Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, seiman, seakidah, sebangsa, dan setanah air dimanapun berada. Pada kali ini kita bahas dulu tentang silaturahmi ini memanjangkan umur dan memurahkan rezeki dalam konteks kekinian hari ini. Karena dari satu hadis Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari mengatakan man ahabba ayyubsatu lahu fi rizqihi. Kata Nabi, siapa-siapa kalian yang mau, yang ingin agar diluaskan rezekinya, oyun sa'alahu fi asarihi, dan yang ingin dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah. Jadi kata Nabi ini sambungkan silaturahmi. Saudara-saudaraku, hari ini silaturahmi itu tidak sesulit di masa yang lalu. Di masa Rasulullah itu tidak ada telepon, tidak ada dunia digital, tidak ada alat komunikasi. Sehingga orang untuk bersilaturahmi itu harus mengunjungi saudara-saudaranya atau bertemu di satu acara-acara atau di dalam masjid ketika 5 waktu sehari semalam. Tapi hari ini silaturahmi itu sudah berkembang pesat, sudah bisa diwakilkan dengan alat-alat komunikasi. Seperti saat ini juga saya bisa menyampaikan pendapat ide tentang Islam ini, berdakwah ini bisa dinikmati orang dari segala penjuru bumi Allah ini apabila mereka ingin menontonnya. Itulah kecanggihan teknologi ini, itulah kecanggihan ilmu pengetahuan. Dan orang-orang yang menciptakan ilmu pengetahuan sehingga bisa mudahnya silaturahmi ini, dijanjikan Allah akan mendapat satu tingkat derajat dari manusia biasa. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Dan kemudian orang-orang yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi yang bisa menambah orang menjadi mudah bersilaturahmi seperti saat ini, juga akan mendapat pahala di yaumil qiyamah nanti dari tiga sesuatu yang terputus di dunia ini. Iza mata ibnu Adam yang qata amaluhu, apabila mati anak Adam terputus semua amal perbuatannya kecuali satu sedekah, kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh. Ini dalam kriteria yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan orang-orang yang menciptakan teknologi-teknologi ini adalah orang-orang muslim sehingga pahalanya bisa dapat diterimanya nanti di yaumil qiyamah, dan saat mereka telah meninggalkan dunia ini. Kembali kita pada kontekstual pembahasan kita kali ini. Kenapa Nabi mengatakan man ahabba ayyub satolahu fi rizqih ini, dengan falyasur rahimah? Hari ini terbukti orang-orang yang misalnya di media sosial saat ini, orang seperti ya apalah yang kita bilang saat ini mungkin yang lagi tren, misalnya tentang youtuber ada Ria Ricis, ada Raffi Ahmad, ada banyak yang hari ini yang melalui konten-konten mereka yang itu bisa dinikmati oleh jutaan orang dan itu memang membawa rezeki bagi mereka. Di salah satu konten misalnya di TikTok juga, dengan semakin banyaknya follower seseorang itu yang dia bangun dengan silaturahmi tentunya, maka semakin besar peluangnya untuk mempromosikan dagangannya, jualannya, ataupun mempromosikan produk-produk sehingga ini membawa rezeki juga bagi yang bersangkutan. Selain itu juga dalam dunia politik juga ya kita lihat tokoh-tokoh yang memiliki silaturahmi yang luas juga akan sangat mudah untuk mengambil suara untuk menjadi wakil-wakil rakyat, menjadi anggota DPR atau menjadi anggota DPD RI, menjadi bupati, wali kota, kepala daerah dan sebagainya. Artinya, apa yang dikatakan Nabi, man habba ayyubsata lahu fi rizqih ini, eh, sudah memang terjadi hari ini, orang-orang yang memperbanyak silaturahmi ini. Kemudian, wa sa'alahu fi asarihi. Maksudnya itu ayun sa'alahu fi asarihi, bagi yang mau dipanjangkan umurnya. Jadi kontekstual dari panjang umur itu bisa dimaknai dari dua makna. Pertama, umur. Umur misalnya kita
ditarget Allah 50 tahun. Sebagian ulama mengatakan menafsirkan tentang panjang umur ini adalah dipanjangkan umurnya. Berkah apa? Mungkin berkah doa-doa orang-orang yang kita silaturahmi, dengan banyak silaturahmi. Misalnya sekarang saja di medsos, misalnya ketika ulang tahun kita, kalau follower kita atau yang mendoakan kita mungkin ribuan atau puluhan ribu orang panjang umurnya, sebagian ulama menafsirkan itu panjang bisa jadi 70 tahun, 80 tahun. Tapi ada juga sebagian ulama yang menafsirkan ini adalah kualitas dari umur tersebut. Orang yang sering bersilaturahmi tentu jangkauan silaturahminya lebih luas. Dia punya kenalan di mungkin 180 negara di dunia ini, dia punya punya koneksi. Kemudian dengan silaturahmi, dia bisa ke luar negeri, ke Eropa, ke Amerika, ke Cina, ke Jepang, dan ke berbagai negara-negara yang dia kunjungi dalam rangka silaturahmi tersebut. Artinya kualitas umur dia, walaupun mungkin si A berumur 50 tahun atau 60 tahun di sebuah desa terpencil di daerah misalnya, dengan si B yang berdomisili mungkin di ibu kota Jakarta misalnya, tapi si A yang di desa terkecil ini hanya punya silaturahmi hanya sebatas satu lingkungannya, satu RT, satu dusun, yang jumlahnya mungkin hanya ratusan orang. Dengan si B yang memang punya koneksi, punya silaturahmi, punya hubungan dengan jutaan orang di dunia ini. Artinya dengan kita bandingkan, walaupun umur si A dan si B sama-sama umur 50 tahun, tapi kualitas umur itu dalam konteks kontekstualnya, si B ini jauh lebih bermakna, lebih panjang umurnya daripada si A. Inilah dari makna barangkali apa yang disampaikan Rasul ini, dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, dan hadis ini sahih. Sekarang mungkin baru kita makna itu. Oleh sebab itu, ini pesan bagi kita bahwa apa-apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu adalah kebenaran, itu adalah wahyu dari Allah, dan itu bukan dikatakannya hanya berdasarkan akal pikiran beliau. Kenapa? Karena apa-apa yang dikatakan Rasul itu hari ini sudah nyata terbukti. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, orang yang ingin diluaskan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dan ingin dipanjangkan umurnya, orang-orang itu adalah orang-orang yang yasil rahimah, orang-orang yang menyambungkan silaturahmi. Mudah-mudahan dengan ceramah ini, dengan pencerahan ini, bisa memotivasi kita untuk tidak putusnya membangun silaturahmi ke semua jaringan, ke semua orang, tanpa melihat suku, agama, bangsa, bahkan apapun jenis kelaminnya atau apapun warna kulitnya. Tapi silaturahmi ini harus tetap kita bangun. Kenapa? Karena dengan silaturahmi ini kita akan menambah rezeki kita, dan insya Allah juga akan menambah kualitas umur kita dalam menjalani hidup ini. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.